Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Dharma Teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang gelaran Formula E ya, yang meninggalkan ya sisa-sisa hal yang miris, yaitu tidak diundangnya inisiator ya Formula E, yaitu Anies Baswedan ya, yang harusnya bisa diberikan hak istimewa ya sebagai kehormatan karena sudah yang pertama kali menjadi inisiator ya gelaran Formula E ya. Dan gelaran Formula E yang kedua ini di 2023 ya justru ya mendapatkan dalam tanda kutip perlakuan yang tidak layak ya, dan tidak diundang, kemudian tidak mendapatkan perhatian yang harusnya inisiasi ataupun mantan gubernur itu ya mendapatkan perlakuan yang spesial. Termasuk juga sponsor ya, sponsor itu pada awal-awal ya itulah ya kontestasi politik ya, Pertamina tidak mau mensponsori, tetapi setelah sudah ada kontestasi ini semakin panas ya, dukung-mendukung dan juga arah dukungan ya antara kekuasaan dan oposisi ya, BUMN yaitu Pertamina terbirit-birit untuk mensponsori Formula E, langsung disentil Sedidu ya. Sedidu sentil BUMN untuk politik kekuasaan. Ini sesuai yang dilansir oleh glora.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Dulu Oka di era Anies, kini Pertamina sponsori Formula E. Sedidu sentil BUMN untuk politik kekuasaan. Glora.co, mantan sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Sedidu menyoroti gelaran Formula E Jakarta 2023 yang mendapatkan sponsor dari BUMN. Sementara ajang balap mobil listrik Formula E 2022 tidak mendapat sponsor BUMN. Dalam cuitannya di Twitter, Sedidu seolah menyindir BUMN yang dinilai tidak digunakan untuk politik kekuasaan. Apakah masih ada yang ingin membantah bahwa BUMN tidak digunakan untuk politik kekuasaan? Cuitnya dikutip Minggu. Kemudian Sedidu mengunggah pernyataan dari Dirut Pertamina Nike Widiawati soal alasan tidak mensponsori ajang balap mobil listrik internasional pada 2022. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Nike kali itu sekitar Juni 2022, BUMN memastikan tidak ada alasan politik dari absennya BUMN energi pimpinannya di balapan tersebut. Nike menegaskan murni karena tidak ada korelasi brand Pertamina dengan Formula E. Kami mau branding apa? Mobilnya tanpa pelumas dan BBM, ujar Nike saat itu. Kemudian saat itu membandingkan sponsor Formula E 2023 yang ternyata BUMN menjadi salah satu sponsor, yakni Pertamina dan Pertamina Renewable Diesel. Ya, hal ini juga bisa dilihat dari akun Instagram @jakarta_e-prix official yang mengunggah rekan sponsorship ajang balap mobil listrik Formula E. Baca pernyataan Budirut di 2022, alasannya lucu karena 2023 mobil barunya tetap sama, tidak pakai produk Pertamina, tulis Sedidu. Ya, sontak cuitan Sedidu itu pun menuai beragam komentar dari warga net. Banyak yang menilai tak mungkin BUMN lepas dari unsur politik. BUMN kalau bebas dari politik maka sudah tumbuh besar sekarang. Dari dulu BUMN itu ibarat tanaman bonsai kecil, bonsai hidup kecil dan bagus dipandang saja, tulis @Zamharibashi. Bintang-bintang, RI membenci Anies, ke bawahnya ikut jamaah benci Anies. Ini dipertontonkan ke rakyat, kata Alfian bintang-bintang-bintang-bintang. Tekanan dari atas begitu besar sehingga yang di bawah takut, tapi begitu tekanan itu hilang, yang di bawah bebas berekspresi, ucap @boiloe bintang-bintang. Waktu jualan yang membuktikan nggak tahu malu emang, sambung @Steven__ bintang-bintang-bintang. Diketahui pada Formula E 2022 BUMN tidak menjadi sponsor lantaran disebut proposal kerjasama acara dari panitia baru masih ke BUMN sekitar sebulan sebelum balapan. Padahal seharusnya menurut staf khusus 3 Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulinga, sponsor perusahaan pelat merah harusnya diberikan 3 bulan atau setahun sebelum acara, sehingga bisa dilakukan kajian sebelum mengambil keputusan aspek bisnis dan kontribusi nilai sosial BUMN kepada masyarakat. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan ya dalam tanda kutip alasan ya dalih gitu ya yang sering disampaikan
terkait sponsor BUMN ya, terkait gelaran Formula E di era Anies saat ini yang tidak menjadi gubernur ya, dan tidak mendapatkan privilege untuk menikmati ya inisiasi atau sebagai inisiator yang harusnya ya perlakuannya itu lebih karena menjadi inisiator ya. Nah, ini juga menarik yang disampaikan oleh Said Didu untuk mengingatkan publik terkait ya, supaya tidak lupa ya alasan dulu awal ya, karena ini adalah gelaran kedua Formula E 2023, dan sebelumnya 2022. Alasannya ya, karena alasan itu ya kadang bisa dibuat-buat ya, karena Pertamina tidak ada sangkut pautnya dengan pemakaian produk Pertamina pada gelaran Formula E ya, karena menggunakan baterai gitu ya, bisa dibilang begitu. Nah, kalau alasan ini konsisten, harusnya 2023 juga sama gitu ya. Formula E yang memang memakai baterai ya, tidak memakai salah satu produk Pertamina, harusnya tidak juga mensponsori ya. Tetapi ini tidak, justru 2023 ya saat ini disponsori oleh Pertamina ya. Jadi memang tidak bisa dibodohi ya publik itu, karena sudah paham bahwasanya politik itu ya seperti itu gitu ya. Tidak ada lawan abadi, tidak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan. Apalagi kalau kita melihat bagaimana perjuangan ketika mendatangkan atau akan menyelenggarakan Formula itu ya, banyak sekali rintangannya dan diangkat ya sampai dalam ranah politik ya. Bagaimana unsur korupsinya itu juga ada ya, yang juga sempat saat ini panas dan bisa menjadi tabungan kasus jika Anies itu justru ya tidak berkesesuaian ataupun ya tidak sesuai keinginan dari kekuasaan, itu sewaktu-waktu bisa dibuka gitu ya. Kemudian juga bagaimana prosesnya itu lama, karena terjadi saat sebelum pandemi ya. Pada saat pandemi sempat libur sekitar 1 tahun, dan baru bisa dilaksanakan tahun kemarin 2022 ketika pandemi itu sudah menurun, dan juga ada harapan untuk bisa dilakukan secara normal meskipun ada keterbatasan. Nah, memang apa yang disampaikan oleh Said Didu ya, tidak bisa dipisahkan BUMN yang merupakan gudangnya duit ya, gudangnya resources untuk dipakai ya kontestasi politik, termasuk juga untuk memberikan support sesuai dengan keinginan ya yang mempunyai kekuasaan BUMN ya. Ingat bahwasanya BUMN itu kembali lagi ya adalah usaha yang intinya ya aslinya ya milik rakyat, yang harusnya ya bisa memberikan banyak faedah daripada lebih banyak keuntungan kepada negara ya. Dan saat ini kita ketahui justru BUMN terjadi ya tidak ada kemajuan ya, bahkan utangnya itu ya berjibun melebihi utang negara. Utang negara itu 7.900, nah utang BUMN 8.400 ya. Dan ini juga sempat disinggung oleh Misbahkun ya, Komisi 3 politisi Golkar, yang menyampaikan utang negara itu sebenarnya melebihi ya dari PDB saat ini ya. PDB kita 20.000 triliun kurang lebih ya. Utang kita ya kalau ditambah itu ya kurang lebih sama ya, 7.900 itu utang negara ya, utang pemerintah, dan terus berpotensi bertambah. Dan pengamat juga menyampaikan pada masa akhir pemerintahan presiden bisa sampai 10.000 triliun ya. Jadi utang pemerintah 7.900, kemudian utang BUMN 8.400, ditambah lagi 4.500, itu adalah tanggungan atau kewajiban negara untuk membiayai pensiun TNI Polri ya, ASN TNI Polri ya, total 20.750 triliun ya, itu utang negara. Berarti kalau kita melihat dasar
terkait batas utang negara terhadap PDB, ya ini sudah hampir melebihi 100%, yang harusnya hanya maksimal 60%. Sekarang itu ya rasio utang terhadap PDB itu justru hampir 100%, ya. Utang kita 20.000 ya 750, ya PDB 19 sampai 20, ya kurang lebih 100% lah. Dan ini justru ya kita sangat miris, ya. BUMN yang seharusnya bisa memberikan faedah kepada rakyat, ya, diantaranya membangun infrastruktur termasuk Pertamina, justru kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menginginkan ya duit dibalik BUMN itu untuk tujuan politik. Nah itulah ya politik, ya. Segala hal itu bisa terjadi, termasuk bagaimana mirisnya gelaran Formula E itu yang tidak menaruh ataupun memberikan perlakuan kepada inisiator Anies Baswedan, ya, di kursi tribun VIP, ya. Ya kita ketahui gitu ya, kontroversi awal-awal Formula E itu coba akan digelar dengan berbagai macam penolakan, ya. Di situ ya kita ingat ada momen ya giring dari PSI itu ya sampai keceplos dengan stigma negatif bahwasanya Formula ini tidak akan bisa jalan sesuai dengan jadwal, dan akhirnya bisa jadi kan bisa terjadi sesuai dengan jadwal, ya. Aspal itu bisa diselesaikan sesuai jadwal, dan akhirnya ya seperti kita ketahui gelaran Formula itu bisa berjalan dan bisa menggerakkan ya ekonomi rakyat. Di situ banyak orang yang berlalu lalang untuk melakukan menjajakan jualannya dan lain sebagainya, dan juga termasuk hunian-hunian hotel meningkat, ya. Kemudian ekonomi rakyat bergerak pada saat Formula itu diselenggarakan, ya. Termasuk ya ekses yang terus-menerus dimainkan, bagaimana Formula ini digoreng ya beberapa waktu itu, ya tidak henti-hentinya untuk melihat potensi korupsi kepada orang yang beroposisi terhadap kekuasaan, yaitu Anies Baswedan. Disebut ada motif ya korupsi ya dalam gelaran Formula E, ya. Ya kita ketahui gitu ya, secara real fakta di lapangan ya dua hal kesuksesan yang jauh dari kata potensi korupsi yang terjadi di Formula E, yaitu ya keberhasilan untuk menyelenggarakan acara, kemudian juga keberhasilan mendatangkan menyelenggarakan acara, kemudian juga penontonnya bejibun, dan keuntungan ya yang masuk ke kantong kas negara, ya. Dan ini coba untuk dimainkan gitu ya, untuk distigmatisasi, yaitu Formula E ya ada potensi korupsi kepada inisiatornya, yaitu Anies Baswedan. Tapi sayangnya hingga saat ini tidak terdengar, ya, dan memang susah ya, karena kalau benar-benar memajukan ya kasus yang sangat abu-abu ya, tidak ada bukti ya, bahkan beberapa waktu lalu sempat ya menaikkan kasus ini dari ranah penyelidikan ya menjadi penyidikan, ya, tetapi tidak ada yang ditersangkakan, ya. Jadi aneh banget, ya. Itulah politik, bagaimana segala hal celah itu coba untuk dimainkan untuk mentersangkakan ya lawan politiknya. Dan akhirnya saat ini ya ini akan terus menjadi tabungan kasus bagi seseorang yang ingin dijebloskan, ya. Dan sudah dijawab oleh Anies, ya, buktikan saja ya kalau ada pelanggaran, ya, kalau ada potensi korupsi, buktikan kalau ada uang yang masuk ke kantong Anies Baswedan, kan gitu. Nah saat ini coba untuk kembali dimainkan, ya. Nah kita lihat ya posisi saat ini ketika posisi Anies sebagai oposisi yang tentu saja dalam tanda kutip dihinakan gitu ya, tidak diundang padahal dia inisiatornya. Nah kita tidak tahu 2024 itu ya posisinya akan seperti apa. Nah kalau Anies menang ya otomatis segala hal itu bisa terjadi, termasuk mereka akan terbirit-birit ya untuk segera mengundang dan memperlakukan Anies itu sebagai ya tamu VIP, ya. Itulah politik, ya, tidak ada teman abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada adalah kepentingan, ya.
kita tunggu saja di 2024 apakah ketika Anies itu memenangkan kontestasi ya, rupa ataupun perlakuan kepada Anies itu akan berubah drastis dibandingkan dengan sekarang. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.